days of the week, ya, hari-hari dalam sepekan, ya. Kita bisa menghafalkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ya, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dalam materi kita kali ini tentang nama-nama bulan, ya, bagaimana kita menghafalkan January, February, March, ya, dan lain-lain. Nah, trik berikutnya adalah teman-teman juga biasa saya temukan bagaimana dia menghafalkan kosakata itu melalui lagu-lagu bahasa Inggris, ya, lagu-lagu barat. Melatih dia punya telinga pendengaran melalui lagu-lagu berbahasa Inggris. Saya kira ada banyak trik teman-teman sekalian, yang pasti adalah bagaimana kosakata kita ini selalu kita tingkatkan, insya Allah. The next berikutnya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini. Materi inti kita adalah months of the year, ya. Months of the year atau bulan-bulan dalam setahun, ya. Ini adalah materi ketiga kita dalam Pro Edukasi Channel, ya. Months of the year, bulan-bulan dalam setahun, ya. Ya. Months of the year, months of the year, bulan-bulan dalam setahun, ya. Ya. Nah, ini sebagai grammar atau strukturnya atau kata bahasanya adalah kita fokus saja kepada cara mengucapkannya, cara pengucapannya atau pronunciation. Ya. Kita coba teman-teman sekalian. Nah, ini, ya. January, January, ya. Artinya bulan Januari atau bulan 1, ya. Kemudian February, February artinya bulan Februari atau bulan 2, ya. Kemudian March, March artinya bulan Maret atau bulan 3, ya. Kemudian April, April artinya bulan April atau bulan 4, ya. Kemudian ada Mei, Mei artinya bulan Mei atau bulan 5. Berikutnya ada June, June artinya bulan Juni atau bulan 6, ya, bulan 6, ya. Kemudian ada July, July artinya bulan Juli atau bulan 7. Berikutnya ada August, August artinya bulan Agustus atau bulan 8. Berikutnya ada September, September artinya bulan September atau bulan 9. Berikutnya ada Oktober, Oktober artinya bulan Oktober atau bulan 10. Berikutnya ada November, November artinya bulan November atau bulan 11, ya. Berikutnya ada Desember, Desember, ya, artinya bulan Desember atau bulan 12, ya. Kita perhatikan di sini yang berakhiran r, ya. Pada umumnya dibaca hampir seperti bahasa Indonesia, ya. Cuma r-nya yang tidak nampak, ya. September, ya. Oktober, November, ya. Ini dibaca di Desember. Nah, itulah teman-teman sekalian bagaimana pengucapan daripada nama-nama bulan ini. Kita ulangi sekali lagi, ya. Ya. January, ya.
February, ya, February, ya. March, March, kemudian April, April, kemudian May, May, berikutnya ada June, June, berikutnya ada July, July, next August, August, kemudian September, September, jadi R-nya nggak terlalu kental. Oktober, Oktober, November, November, December, December. Ya, teman-teman sekalian, jadi ini bulan Januari, bulan Februari, ya, bulan Maret, April, ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan bulan Desember atau bulan 12. Nah, itulah teman-teman sekalian, pada pokoknya, pada intinya bagaimana kita menghafalkan daripada nama-nama bulan ini, mengingat tulisannya dan cara mengucapkannya. Nah, teman-teman sekalian, kita ke slide berikutnya. Ya, bagaimana penerapan daripada nama bulan ini dalam suatu percakapan, ya, conversation atau percakapan, ya. Kita coba teman-teman sekalian. Excuse me sir, what month is this? Excuse me sir, what month is this? Maaf Pak, bulan apakah bulan ini? This month is August. Bulan ini bulan Agustus. This month is August. Bulan ini bulan Agustus. What month will be next month? What month will be next month? Bulan apakah bulan depan? Ya. Next month will be September. Next month will be September. Bulan depan adalah bulan September. Berikutnya, what month was last month? What month was last month? Bulan apakah bulan lalu? Ya, bulan lalu bulan apa ya? Ya. Last month was July. Last month was July. Ya, bulan lalu adalah bulan Juli. Ya, nah itulah teman-teman sekalian, pesan kami bagaimana kita melatihkan selalu ini dalam suatu percakapan, ya. Ya, selalu melatihkan, karena bahasa itu adalah latihan mengucapkan, ya, latihan mempraktekkan, ya. Ya, praktis make speak, ya, yang berlatih akan menjadi sempurna. Nah, inilah teman-teman sekarang contoh penggunaan nama bulan dalam suatu percakapan. Ya, teman-teman, ya, bisa Anda ulangi sekali lagi, ya. Ya, kita baca saja bahasa Inggrisnya. Excuse me sir, what month is this? This month is August. What month will be next month? Next month will be September. What month was last month? Last month was July. Ya, ya. Maaf Pak, bulan apakah? Bulan ini bulan Agustus. Bulan apa bulan depan? Bulan depan bulan September. Bulan apa ya bulan lalu? Bulan lalu adalah bulan Juli. Nah, itulah teman-teman sekalian. Next, kita masuk ke elemen ketiga, ya, tentang sentence atau kalimat, ya. Seperti selalu kami minta bahwa bagaimana
pembelajar bahasa Inggris itu dapat menyusun daripada suatu kalimat ya. Kemudian kita pahami bahwa ada 8 bagian daripada penyusun kalimat, pembentuk kalimatnya. Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada preposition, ada conjunction, ada interjection ya. Ya. Noun atau kata benda ya, contohnya ini ada pen, food, motion, water, ID, kindness ya. Nah, inilah contoh-contoh teman sekalian. Apa yang saya mau katakan bahwa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini bisa saja hanya 1, 2, 3 ini poin 1, 2, 3 sebagai penyusun kalimat ya. Nah, itu jadi satu kalimat ya. Misalnya kita mulai dari sini. We find a pen. Ya, kami menemukan pulpen. Ini sudah kalimat ya. Ini sudah kalimat ya. Padahal baru ada 3 bagian ya. Tidak mesti seluruhnya ya. Bisa saja kedelapannya. Itu kalimatnya yang sempurna ya. Ya, bisa kita tambah ya. Ya, we find a pen this morning. Ya, kami menemukan pulpen pagi ini. Nah, itulah teman-teman sekalian ya. Ya, bisa lebih banyak lagi ya. Ya, seperti teman-teman sekalian memahami bahwa ada 8 pembentuk daripada kalimat itu. Ya, ini yang perlu kita ingat baik-baik dan sering mungkin mempelajari contoh-contohnya. Nah, berikut teman-teman sekalian yang perlu saya tekankan kembali di sini, mewanti-wanti adalah di poin kedua, bagaimana kita mengerti betul tentang perubahan-perubahannya. Ya, ya, bisa kita lihat di slide berikutnya ya, mengerti perubahan-perubahan personal pronoun itu dari subjek ke objek ke kepunyaan, kemudian kepunyaan diri sendiri atau menunjukkan diri sendiri, reflexive pronouns ya. Nah, itu lebih jelasnya kita lihat di sini. Ini khusus personal pronouns ya, bagaimana teman-teman sekalian mengerti betul perubahan-perubahannya dari subjek, objek, kemudian kata ganti kepunyaan sebagai kata sifat, adjektif, kemudian possessive pronouns, my, kemudian reflexive pronouns, myself. Nah, inilah perubahan-perubahan ini yang Anda betul-betul harus kuasai dan hafalkan ya. Dan bagaimana supaya ini diprint ya, digunting baru ditempel di tempat-tempat kita yang sering tempat penting lah begitu. Contohnya misalnya di kamar ya. Ya, karena ini hampir selalu ada dalam kalimat. Ya, tinggal bagaimana Anda memahami perubahannya. Contohnya misalnya di sini, she gives him a pen. She gives him a pen. Ya, dia perempuan memberikan dia laki-laki pulpen ya. Di sini ada objek, kemudian ada kata kerja seperti kita pelajari tadi bahwa kata kerja juga merupakan bagian pembentukan kalimat. Kemudian ada objek. Nah, inilah objeknya. Teman-teman sekalian, him. Nah, ini dalam kalimat. Jadi sudah ada 2 personal pronouns dalam kalimatnya. She dengan him. Nah, sebagai subjek dan sebagai objek. A pen ini kata benda. Seperti kita pelajari sebelumnya bahwa kata benda juga merupakan bagian daripada pembentukan kalimat. Kita intinya di sini bagaimana Anda memahami perubahan-perubahan daripada personal pronoun ini dari subjek, objek, kata ganti kepunyaan sebagai kata sifat atau adjektif, possessive pronoun, reflexive pronouns. Ya, saya kira itu intinya teman-teman sekalian. Dan sehingga ini menjadi tidak asing buat teman-teman semua. The next, nah, bagaimana kita menerapkan daripada materi months of the year ini dalam suatu contoh kalimat ya. For example in the sentence ya. Ya, kita bisa lihat di sini, my roommate will be graduated from university in April, so that
this much, his parents will visit him because they will attend their son's graduation ceremony. Ya. Teman kamar saya akan tamat atau lulus di perguruan tinggi pada bulan April, sehingga bulan Maret ini orang tuanya akan mengunjunginya sebab mereka akan menghadiri acara wisuda anaknya atau putranya, ya. Ya, itulah. Inilah contoh kalimat yang memasukkan tadi nama bulannya. Ada bulan April, kemudian ada bulan Maret. Nah, sekarang itulah teman sekali. Jadi, for example in the sentence, ya. Kemudian dari cara menyusun kalimat, ya bisa kita lihat di sini, ya. Nah, di sini ada personal pronouns, ya, sebagai adjektif my, ya, my roommate, teman sekamar saya, ya, gitu ya. Teman sekamar saya, ya. Kemudian ada preposition, ya, ya, ada kata depan, ya. Kemudian ada kata benda university, ya. Ini kata, ya, ada kata benda, ada kata kerja lagi, teman-teman sekalian, ada personal pronouns, ya. Nah, itulah sehingga kita belajar bagaimana cara menyusun kalimat, ya, seperti kita pelajari pada slide-slide yang lalu, ya. Nah, ini graduation, penamatan, ya, ya. Their son's graduation ceremony. Their ini possessive pronouns, ya, sebagai adjektif, ya, bagian daripada penyusunan kalimat. Jadi contoh ini mengajarkan bahwa bagaimana cara kita menyusun kalimat, ya, ya. Begitulah teman-teman sekalian, ya. Roommate, ya, roommate, teman kamar. Berikutnya, ya, ke elemen keempat, bagaimana vocabulary atau kosakatanya, perkembangan kata apa yang bisa kita dapatkan di sini, ya, bisa kita lihat ada roommate, teman kamar, ada graduate, tamat atau lulus, ya, ada university, universitas atau perguruan tinggi, ada parent atau orang tua, kemudian ada visit, ini kata kerja, ya, mengunjungi, ya, ada because, sebab, ya, ada attend, menghadiri, kemudian ada son, anak laki-laki, kemudian ada graduation atau penamatan atau kelulusan, kemudian ada ceremony atau acara, kemudian ada month atau bulan, ya. Ada lagi teman-teman sekalian, ya, tadi so that, artinya sehingga, ya, ya. Nah, inilah teman-teman sekalian kosakata yang bisa kita ambil dari materi kita kali ini. Semoga bisa kita hafalkan, ya, dan sedikit demi sedikit akan memperbanyak perbendaharaan kita dalam menghafalkan kosakata. I think it's all our lesson today. Thank you for joining. See you next time. Saya kira hanya ini teman-teman sekalian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu dalam pertemuan di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.